Tim on the spot datang langsung ke hutan Aokigahara dan menemukan banyak hal misterius tak terduga di sana. Inilah kelanjutan penelusuran hutan Aokigahara, hutan angker bunuh diri di Jepang. Tim on the spot memilih keluar dari jalur trekking dan berjalan menyusuri pepohonan yang rapat. Kami takjub dengan kondisi alam di Aokigahara yang begitu khas dengan bentuk pohon, akar-akar yang menjalar panjang, serta lumut yang sangat tebal. Namun di sisi lain, akar-akar ini sekilas bagaikan kaki-kaki yang menjuntai atau mirip dengan tentakel yang seolah-olah bergerak dan berjalan sendiri kala malam tiba. Dan hal lain yang tak kami duga, ternyata jalur ini cukup berbahaya. Ada banyak lubang dan banyak pohon yang kondisinya sudah lapuk sehingga dapat membahayakan kami. Saat menyusuri kontur tanah tak rata yang dipenuhi lubang berbahaya, kami menemukan hal aneh lainnya. Baca sih, kalau biasanya orang-orang yang berniat bunuh diri itu kadang mereka kan membawa tenda untuk persiapan dan perbekalan untuk menginap satu malam sebelum mereka melaksanakan niatnya sih ya Mbak ya. Oh ya, expired date-nya. Cuma, oh ini nih, Belum terlalu lama sih itu Mbak. ini masih beberapa Masih, bulan lalu ya. Belum bisa dipastikan apakah yang kami temukan ini benar-benar peninggalan orang yang pernah bermalam dan melakukan aksi bunuh diri di lokasi ini. Namun ada hal yang membuat kami yakin jika kaleng bekas yang kami temukan ini adalah salah satu peninggalan orang bunuh diri yang jenazahnya sudah diambil oleh petugas patroli. Cuma kalau dipikir-pikir janggal juga sih Mbak, mereka karena orang Jepang apalagi pecinta alamnya itu sangat peduli dengan lingkungan, jadi mereka nggak akan meninggalkan sampah. Iya, aku tahu orang Jepang tuh disiplin banget ya soal sampah. Mungkin ini kali Mbak, pas ada kalau yang petugas patroli itu kan biasanya dia ngambil tubuh ya, jenazahnya ya, tali yang bekas gantung dirinya atau yang terlihat gitu dibawa, dievakuasi, tapi mungkin ini yang miss-nya lah gitu. Nah, memang sih salah satu cara orang yang sudah melakukan niatnya itu untuk ditemukannya dengan meninggalkan jejak di tempat yang mereka tempat awal mereka masuk sebelum melakukan niatnya tersebut. Meski menyusuri hutan dengan keluar dari jalur trekking atau jalan setapak, namun kami tidak bermaksud untuk mengabaikan mitos dan kepercayaan masyarakat tentang keangkeran hutan ini. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, kami pun memasang pita di pohon-pohon agar tidak tersesat. Supaya nggak nyasar kita pasang tanda yuk Mbak. Oh, tapi Mbak, pasang tanda. Kalau kita makin ke dalam, ini semuanya beda-beda sama. Oh, oke. Ya, bawa pita sih. Bawa pita. Oh iya bener Mbak, aku juga lihat tuh yang di internet. Kita coba ya. Tangannya beku, ya sudah mulai mati rasa. Kita ya kemana lagi kalau ini kali Mbak? Kali gitu nanti ya. Oke.
Awas Mbak, ada lapuk nih ya. Ternyata hal ini juga dilakukan orang-orang yang berniat bunuh diri di hutan. Mereka memasang tali atau pita dengan tujuan jika setelah bermalam dan merenung mereka berubah pikiran, mereka bisa kembali keluar hutan tanpa tersesat. Namun jika tindakan bunuh diri akhirnya dilakukan, mereka berharap jasadnya akan ditemukan oleh tim patroli yang bertugas menyisir hutan. Kita udah habis sampai di sini nih Mbak. Kita ke arah sana. Ya, tadi kalau nggak salah ada matahari dari arah mataharinya tadi deh. Akhirnya kami kembali menemukan jalan setapak. Banyak bolongan-bolongan. Mungkin ini nyambung sama yang gua itu kali ya. Salah satu waktu letusan gunung Fuji itu memang banyak lubang-lubang yang terbentuk dari hasil letusan dan ya ini tetap dibiarkan natural seperti biasa. Ini Mbak, ini apa nih Mbak? Oh iya nih. Ini yang tulisannya itu kan? Oh iya nih. Tuh. Tapi ini udah. Benar kok Mbak, ini tulisannya Tachi Irikinshi, dilarang masuk artinya ini Mbak. Tim on the spot akhirnya menemukan kawasan terlarang yang fenomenal di hutan Aokigahara. Di satu sisi, kami tidak menyangka bisa sampai di titik ini. Kawasan terlarang yang konon menjadi salah satu titik lokasi bunuh diri terbanyak. Pemerintah melarang keras siapapun kecuali petugas untuk masuk karena dianggap sangat berbahaya. Apakah tim on the spot akan masuk menerobos tali ini? Jadi gimana nih Mbak? Kita Ya. masuk Kak? Jangan deh Mbak, ini soalnya udah kita berhenti di sini soalnya di dalam ini kita nggak tahu kan apa yang akan terjadi. Kalau dulu menurut mitos, menurut kepercayaan rakyat ini salah satu tempat untuk pembuangan karena zaman dulu bahan makanan itu kurang. Waktu keluarga itu nggak bisa menghidupi keluarganya yang cukup, mereka membawa orang tuanya ke dalam dan ditinggal. Oh. Ada istilah namanya ubasute. Uba itu sebenarnya orang tua ya, orang tua. Oh, ubasute. Mungkin itu kali ya, salah satu ada kaitannya dengan mitos-mitos ada arwah penunggu Iya, di hutan betul. ini yang biasanya kalau kitanya sedih atau kitanya lagi putus asa membuat kita memutuskan untuk mengakhiri hidup. Sebenarnya ya ada yurei yang menuntun. Apalagi kalau sampai pikiran kita kosong, dilanda kesedihan dan pikiran kita kosong, itu akan ada yurei yang menuntun kita untuk melaksanakan niat bunuh diri. Oh. Seberapa jauh kebenarannya itu tidak ada yang bisa membuktikan, tapi ada kepercayaan mitos yang beredar di masyarakat. Oke, jadi ini kita nggak kesini ya, nggak boleh ya. Lebih baik kita menjaga. Oke, ya udah, oke kita kesini. Saat perjalanan kembali pulang, ada satu hal lain yang benar-benar kami sadari. Sepanjang perjalanan menyusuri hutan Aokigahara, tak ada satupun suara hewan semacam serangga yang biasanya banyak terdengar di pepohonan hutan pada umumnya. Sepi banget ya Mbak ya ini. Iya ini sunyi senyap. Suara serangga aja nggak kedengeran ya di sini. Perhatiin nggak Mbak dari tadi? Iya sih bener Mbak. Aku baru ngeh. Biasanya kan di hutan itu suka ada suara serangga yang di pohon-pohon yang bunyi-bunyi itu kan. Di sini tuh bener-bener dari sekian banyak pohon nggak ada satupun aku dengar suara serangga yang itu yang bunyi. Tahu kan ciri khas Iya. bunyinya? Bener-bener sunyi. Nah, kebayang sih kalau datang ke sini sendirian dan pikiran kosong ya Mbak ya. Iya. Awalnya reporter on the spot merasa baik-baik saja berjalan sendirian di tengah hutan dan merasa berani pulang ke arah pintu masuk sendirian.
Namun perasaan mencekam tiba-tiba begitu terasa saat reporter on the spot melihat sebuah tali berwarna putih yang begitu panjang. Namun hal lainnya juga muncul. Ada sebuah radio bekas yang tergeletak begitu saja di tanah. Ini kita lagi jalan dan tiba-tiba kita ngeliat ada tali, terus ada radio ini. Karena medannya semakin sulit, kabut sudah mulai turun dan kondisinya saat itu benar-benar sendirian. Akhirnya setelah berjalan cukup jauh, reporter on the spot memutuskan untuk berhenti menelusuri tali yang sangat panjang ini dan kembali ke jalur awal pertama menemukan radio bekas. Ada banyak tanah yang nempel, kayak si radio ini tuh udah lama. Ini masih radio kaset. Emang hari gini masih ada? Ini masih bisa dibuka ya? Udah gak bisa dibuka. Ini masih dekat. Kalau ini udah ada kayak jamur-jamurnya. Ada jamur-jamurnya. Ini mungkin pernah menjadi salah satu spot yang digunakan untuk melakukan aksi bunuh diri. Di satu sisi kami senang karena akhirnya tim on the spot berhasil menginjakan kaki di hutan Aokigahara yang sangat terkenal itu. Tapi di sisi lain ada perasaan sedih dan tragis karena begitu banyak orang yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri ataupun minum racun di hutan ini. Itulah penelusuran hutan Aokigahara, hutan angker bunuh diri di Jepang versi on the spot.